Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah kajian kita yang pertama di dalam membaca kitab syarah daripada matan Awamil Jarjani. Awamil Jarjani adalah kitab yang pertama yang diajarkan di pesantren-pesantren, yaitu kitab yang membahas tentang 100 amil di dalam ilmu nahu. Yang akan kita bacakan ini bukan matan daripada kitab Awamil tersebut, melainkan syarahan atau penjelasan daripada kitab tersebut. Dan di sini kita tidak lagi memulai daripada muqaddimah, tapi langsung kita memulainya daripada pokok pembahasannya langsung. Langsung saja kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wal muallifu rahimahullahu taala, nafa'anallahu bi barakatihi wa bi barakati ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Al-awamilu al-kainatu fin nahwi mi'atun. Hadza bihasabi ma arada al-musannifu zikrahu في هذا المختصر أو بحسب ما لا يستغني عن معرفته الداخلون في هذا العلم كما صرح به في الآخر، وإلا فهي أكثر من 100 لأنه ترك من العوامل اللفظية السماعية أشياء. Cukup di sini kita baca baris. Kita terjemah sedikit-sedikit sambil kita menjelaskan pemahaman yang tertulis di dalam kitab ini. Mohon disimak baik-baik agar lebih mudah untuk dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awamilu al-kainatu fin nahwi mi'atun. Bermula segala amil yang ada ianya amil di dalam nahu itu ada 100. Jadi di dalam matan dikatakan amil di dalam nahu itu ada 100 jumlahnya. Al-awamil ini jamak taksir daripada amilun. Amilun, amilani, awamilu. Maka amil-amil yang ada di dalam nahu itu ada 100. Oleh pensyarah menjelaskan, hadza bihasabi ma arada al-musannifu zikrahu fi hadzal mukhtasar. Ini dengan sekira-kira barang yang menghendaki atau memaksudkan oleh musannif akan menyebutnya di dalam ini mukhtasar. Jadi ketika dikatakan amil itu ada 100 di dalam kitab Awamil, itu bukan berarti memang jumlahnya 100. Tapi maksudnya 100 amil yang akan dibahas di dalam kitab amil tersebut. Siapa yang membahasnya? Yaitu musannif. Au bihasabi ma la yastaghni an ma'rifatihi ad-dakhiluna fi hadzal ilmi. Ataupun dengan sekira-kira daripada tinjauan barang yang tidak terkaya daripada mengenalnya barang oleh orang-orang yang masuk ke dalam ini ilmu, yaitu ilmu nahu. Jadi ada dua maksudnya. Yang pertama, maksud 100 itu adalah 100 amil yang akan dibahas oleh musannif di dalam kitab tersebut. Ataupun yang dimaksudkan 100 amil yang memang sangat penting untuk diketahui. 100 amil yang memang tidak boleh bagi orang yang memulai mempelajari ilmu nahu itu tidak mengetahuinya. Itu jumlahnya 100. Kama saraha bihi fil akhir. Sebagaimana barang yang telah menjelaskan dengannya oleh musannif di akhir daripada kitab. Jadi di akhir kitab Awamil nanti dijelaskan yang bahwa kitab ini tidak terkaya baik bagi mubtadi maupun bagi selain mubtadi.
Jadi maksudnya ada dua. Yang pertama 100 adalah 100 yang akan dibahas oleh musannif di dalam kitabnya, ataupun 100 tersebut adalah jumlah amil yang memang sangat penting, tidak boleh bagi orang yang masuk di dalam ilmu nahwu tidak mengetahuinya. Wa illa fahiya aksaru minal mi'ah. Dan jika tidak, maka bermula dianya amil tersebut itu lebih banyak daripada 100. Jika bukan begitu yang dimaksudkan, tidak mungkin. Karena amil yang di dalam ilmu nahwu itu bahkan sangat banyak, lebih daripada 100. Kenapa? Li'annahu taraka minal awamilil lafziyah as-sima'iyah asya'a. Karena sesungguhnya musannif itu telah meninggalkan daripada amil lafzi yang sima'i beberapa perkara yang sangat banyak. Ada beberapa amil yang memang tidak dijelaskan, tidak disebutkan oleh beliau. Contohnya, kala allati linafil jinsi al-amilati amalain. Contohnya seperti la nafi jenis, la yang bertugas menafikan jenis, yang dia itu beramal amalan in. Ya, jadi la nafi jinsi itu tidak disebutkan di sini. Sedangkan dia itu adalah termasuk daripada amil-amil yang ada di dalam ilmu nahwu, tapi di sini tidak disebut. Wa ka ayyana, dan seperti ayyana minal awamilil jazimah. Seperti ayyana yang tergolong di dalam amil-amil jazim, amil yang bertugas menjazamkan. Dan lagi wa kadara wa ja'ala wa sayyara min baqiyatil awamilin nasibati lil maf'ulain. Dan seperti dara, ja'ala, sayyara daripada sekalian amil-amil yang menasabkan bagi dua maf'ul. Itu juga tidak disebutkan. Jadi oleh karena itu, seperti yang dikatakan oleh syarih tadi, 100 yang dimaksud itu bukan ingin membatasi bahwa 100 amil di dalam ilmu nahwu itu memang 100, tidak lebih. Akan tetapi maksudnya yang pertama adalah 100 yang akan dibahas di dalam kitab. Atau maksud yang kedua adalah 100 tersebut adalah jumlah amil yang sangat penting untuk diketahui oleh orang mubtadi, oleh orang yang baru belajar di dalam ilmu nahwu. Kemudian wal awamilu jam'u amilin. Dan kalimat al-awamilu merupakan jamak daripada mufrad amilun. Apa ta'rif atau definisi daripada amil? Jadi jamaknya awamilu, sedangkan mufradnya amil. Apa itu amil? Wa huwa ma yataqawwamu bihi ma'nal muqtada lil i'rab. Ta'rif amil yaitu sesuatu yang berdiri dengannya oleh makna yang dikehendaki bagi i'rab. Sesuatu yang dengan sesuatu tersebut berdirinya atau hasil makna yang menghendaki bagi i'rab. Itu ta'rif atau definisi daripada amil. Contohnya bagaimana? Kaja'a fi ja'a zaidun. Seperti ja'a. Ja'a ini sebagai amil pada perkataan ja'a zaidun. Jadi ja'a adalah jatuh sebagai amil. Sedangkan zaidun adalah ma'mul. Sedangkan zaidun adalah ma'mul daripada ja'a. Jadi dengan adanya ja'a, berdirilah makna yang menghendaki bagi i'rab. Apa maknanya? Yaitu Zaidun sebagai fa'il, Zaidun sebagai fa'ilnya,
Sedangkan amil yang menjadikan Zaidun itu fa'il adalah ja'a. Wa ra'a fi ra'aitu Zaidan, dan seperti contoh ra'a pada kata-kata ra'aitu Zaidan. Jadi ra'a di sini sebagai amil. Kemudian tu sebagai fa'il, Zaidan sebagai maf'ul. Yang menjadi amil di sini adalah ra'a. Tu dhamir dan Zaidan adalah ma'mul daripada ra'a, yaitu sebagai fa'il dan maf'ulnya. Kemudian wal ba'u, seperti contoh wal ba'i fi marartu bi Zaidin. Huruf ba yang ada pada kalimat marartu bi Zaidin. Huruf ba atau bi tersebut yang ada pada bi Zaidin adalah sebagai amil. Zaidin sebagai ma'mul daripada bi. Wal ibtida'u fi Zaidun qa'imun. Kemudian ibtida' artinya permulaan. Ibtida' pada kata-kata Zaidun qa'imun merupakan amil. Ya, jadi ibtida' di sini nanti termasuk kepada amil maknawi, amil yang tidak nampak, tidak dapat dilihat. Nah, jadi pada kalimat Zaidun qa'imun yang menjadi amilnya adalah ibtida'. Jadi yang merafakkan Zaidun sebagai mubtada dan qa'imun sebagai khabar adalah ibtida'. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kemudian di dalam matan tadi oleh musannif mengatakan al-awamilu fin nahwi mi'atun. Sekarang pada lafal nahwi. Apa itu nahwu? Wan nahwu ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa binaan. Dan bermula nahwu, definisi atau ta'rif daripada nahwu itu sendiri, ilmun suatu ilmu dengan pokok-pokok, yu'rafu biha yang dikenalkan dengannya pokok tersebut, usul tersebut akan keadaan-keadaan akhir kalimat, baik itu bina, baik itu i'rab ataupun bina. Jadi definisi daripada nahwu adalah satu pokok yang dengannya itu kita dapat mengetahui bagaimana keadaan akhir daripada setiap kalimat. Jadi yang menjadi objek dalam ilmu nahwu itu adalah akhir kalimat. Jadi akhir atau ujung kalimat itu adalah objek yang dibahas di dalam ilmu nahwu. Jadi pembahasannya tentang akhir kalimat. Baik itu i'rabnya ataupun binanya. Nah, jadi yang dibahas adalah akhir kalimatnya, baik itu secara i'rabnya, perubahan akhir kalimatnya i'rab maupun binanya. Bina maksudnya lawan daripada i'rab. Kalau i'rab perubahan yang terjadi pada akhir kalimat, sedangkan bina adalah ketidakberobahannya akhir kalimat itu dikatakan dengan bina. Jadi sekian pembahasan yang pertama ini, nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.